Pemirsa, Lintas Benua Sepekan kembali ke hadapan Anda. Sebagai bentuk upaya pelestarian dan mengenalkan secara luas ragam seni dan budaya yang dimiliki Banua, UPTD Taman Budaya Kalsel kembali menggelar lomba tari tradisional. Kali ini mengangkat tari Tirik Lalan dari Kabupaten Tapin, yang diikuti mahasiswa maupun pelajar dari 13 kabupaten kota di Kalsel. UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan tahun ini kembali menggelar lomba tari tradisional menggunakan dana alokasi khusus Kemendikbudristek RI, mengangkat kesenian dari Kabupaten Tapin, yakni tari Tirik Lalan, dibuka langsung Kepala Taman Budaya Suharyanti di Gedung Balai Rungsari Banjarmasin, Senin 27 Mei 2024. Lomba ini diikuti 25 pasang peserta berasal dari mahasiswa dan pelajar se-Kalsel, menyusul telah mendapatkan technical meeting tentang ragam gerak tari Tirik Lalan yang pakem dan telah dibakukan untuk dibawakan di atas panggung dan dinilai oleh Dewan Juri berkompeten. Menurut Kepala Taman Budaya Suharyanti, tahun ini pihaknya sengaja memilih tari Tirik Lalan karena tari ini sudah sangat jarang ditampilkan atau dipergelarkan dalam event-event tertentu di daerah ini. Apalagi saat ini ditemukan beberapa penari yang melakukan beberapa kesalahan gerakan yang tidak sesuai lagi dengan ragam gerak pakem atau gerak baku yang terdapat pada tarian Tirik Lalan. Untuk itu, dalam upaya pelestarian dan mengenalkan secara luas ragam seni dan budaya yang dimiliki Banua, Taman Budaya Kalimantan Selatan menggelar lomba ini agar nantinya bisa dipelajari di tingkat SMA sederajat hingga perkuliahan. Ya, makanya itu harapan kita supaya tari-tari di Kalimantan Selatan yang sudah kita teliti, kita pakemkan, kita bakukan, jangan menjadi sebuah tarian baru lagi, tapi tetap mendekat dengan tari Tirik Lalan atau tari yang sudah dibakukan. Jadi ini yang selalu kita usahakan, bahwasannya ya bentuk tari lalan itu seperti ini dan bentuk kostumnya juga seperti ini. Jadi jangan sampai dengan kostum yang lain atau dengan gerakan yang ditambahi atau dikurangi, tetap menyebutkan tari Tirik Lalan. Nah, itu yang akan kita hindari dan kita antisipasi supaya tidak terjadi seperti itu. Berarti ini dari tarinya, dari geraknya sampai dengan busananya bulan. Iya. Sementara itu, Kasih Promosi dan Dokumentasi UPTD Taman Budaya Kalsel, Nita Aulia menyebut nantinya para pemenang terpilih akan memperebutkan piala juara pertama, kedua, dan ketiga, harapan pertama dan kedua, serta favorit yang diambil berdasarkan voting dari Instagram. Dari 13 kabupaten kota, itu terdiri dari pelajar dan mahasiswa. Teknik menarinya itu kita berpasangan, satu sekolah atau komunitas bisa mengirimkan 2 kandidatnya untuk mengikuti lomba. Berapa jumlahnya, Bu? Jumlahnya sekitar 25 pasang. Hadiahnya uang tunai. Kita ada juara 1, 2, dan 3, harapan 1, 2, dan favorit dipilih oleh voting lewat melalui Instagram. Merupakan salah satu ragam tari yang berasal dari Kabupaten Tapin, merupakan gabungan tari Tirik dan tari Lalan yang menggambarkan kegembiraan sepasang muda-mudi memadu kasih dengan ragam gerak mulai dari gerak kambang, congklak, siksak, mahambat, bertolak belakang, berhadap-hadapan, serta posisi putra di depan dan putri di belakang. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Sementara itu pemirsa, pasangan Nur Cahyana Putra Nusantara dan Putri Indriani dari Sanggar Seni Nuansa 2 dinobatkan sebagai juara pertama pada lomba tari tradisional Tirik Lalan yang digelar oleh UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan selama sehari di Banjarmasin. Usai menilai penampilan dari peserta berasal dari mahasiswa dan pelajar di Banua, Dewan Juri berkompeten di bidang tari, diantaranya Heriadi Haris, Firhansah, dan Indriana Nurulita Dewi, akhirnya mengumumkan para pemenang lomba tari tradisional Tirik Lalan digelar UPTD Taman Budaya Kalsel Senin 27 Mei tadi. Untuk juara favorit diraih Sanggar Marindang Budaya
PGSD, dan PG PAUD ULM. Juara harapan kedua diraih SSGB 2. Juara harapan pertama diraih Pendidikan Seni Pertunjukan B. Juara ketiga diraih Anum Banwa Etika, Universitas PGRI Kalimantan. Juara kedua diraih Sanggar Seni Nuansa 1. Dan juara pertama diraih Sanggar Seni Nuansa 2. Menurut pasangan Nur Cahya Putra Nusantara dan Putri Indriyani dari Sanggar Seni Nuansa 2, saat ditemui Banjar TV mengungkapkan tidak menyangka bisa meraih prestasi tersebut karena pada awalnya mengikuti lomba ini hanya untuk mempelajari ragam tari tradisi yang dimiliki daerah. Meski saat tampil masih ada beberapa gerakan yang dirasa belum maksimal, seperti gerakan berhadap-hadapan yang memerlukan tumpuan di kaki, serta keselarasan gerak yang harmoni. Nantinya akan menjadi evaluasi agar kedepannya bisa lebih berkembang. Kalau dari saya pribadi sih di luar ekspektasi, kayak ini for the first time sih bisa dapat juara 1 gitu. Kalau saya, kalau teman saya. Kalau saya juga seneng banget bisa dapat juara 1. Pengalaman kami juga berdua bisa mengikuti lomba tiri kelalan ini dan ternyata juara 1, alhamdulillah banget. Yang jelas sih untuk kedepannya evaluasi yang itu pasti sih, karena setiap penari itu kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi evaluasi tadi tuh berguna bagi ya, kami berguna berdua. bagi. Jadi kami latihan lebih giat lagi dari evaluasi para juri. Jadi kami bisa berkembang lebih tinggi lagi. Yang sulit yang jelas saat berpasangan yang berbelakangan itu tumpuannya ada di kaki kan? di paha, jadi itu susah, sangat sakit, kayak mau kram rasanya. Sama chemistry Ya, berdua. chemistry berdua. Karena susah kan berhadapan berdua, pasti mau ketawa terus. Ya. Jadi itu harus konsentrasi banget saat di panggung ya. Para pemenang selain mendapat trofi piala, juga mendapatkan hadiah uang tunai. Di antaranya untuk juara pertama 5 juta rupiah, juara kedua 4 juta rupiah, juara ketiga 3 juta rupiah, harapan pertama 2 juta, harapan kedua 1 juta, dan favorit 500 ribu rupiah. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, sebagai wadah memberdayakan pegiat seni rupa khususnya di Kalimantan Selatan, Artida.id kembali menggelar pameran karya seni bertajuk Gegodoh Art Exhibition dengan menampilkan karya 3 perupa yakni Muhammad Syahril M. Nur, Didi Agus, dan Cahyo Purwadi. Gegodoh Arts Exhibition merupakan pameran karya seni rupa yang diinisiasi oleh Artida.id dengan menggandeng 3 seniman perupa dari Banjarmasin, masing-masing M. Syahril M. Nur, Didi Agus, dan Cahyo Purwadi. Mereka menampilkan hasil karyanya bertajuk Gegodoh berlangsung di Bengkel Seni Lukis Taman Budaya Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Ada sebanyak 21 karya dipamerkan, terdiri dari 7 karya milik M. Syahril M. Nur, 3 karya milik Didi Agus, 6 karya milik Cahyo Purwadi, serta 5 karya lainnya merupakan hasil kurasi dari Pempro Artida.id. Kurator pameran Badri Hurmansah menjelaskan, pameran ini menyajikan keragaman hasil karya dari 3 perupa Banjarmasin dengan menggabungkan seni rupa konvensional dan visual digital bernuansa futuristik, menciptakan galeri yang dibagi menjadi 5 ruang terpisah, menampilkan lukisan dengan cerita dan ciri khasnya masing-masing. Jadi kalaunya di pameran ini kami sengaja membangun konsep keragaman di setiap karya. Jadi memilih 3 orang seniman ini, misalkan kayak M. Syahril M. Nur dan Didi Agus, kemudian Cahyo, itu mereka mempunyai baik dari segi visual, konsep, ataupun ide, itu berbeda dari karya-karya mereka. Kenapa pameran-pameran saat itu pakai tiket? Itu adalah supaya mendidik apresiator untuk
menilai karya seni itu sendiri. Jadi mungkin 1 tahun atau 3 tahun ke depan generasi itu akan tumbuh dan itu akan menjadi apresiator yang baik seperti itu. Jadi tidak hanya pada seni itu sendiri, substansi, tapi dari substansi eksternal seni itu sendiri kita bangun juga. Bagaimana mereka berkembang sebagai apresiator seni. Sementara itu, salah satu perupa Sahril menyebut pameran ini sengaja mengambil istilah gegodok karena memiliki makna mendalam yang menggambarkan kedekatan antara perupa dengan masyarakat pencinta seni rupa. Gegodok sendiri merupakan nama gorengan khas masyarakat Banjar yang disukai oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga pameran ini diharapkan juga menarik minat bagi masyarakat untuk bisa berkunjung menjadi apresiator seni. Oke, kita sepakat lawan teman-teman dari manajemen Atide itu kita ambil tema gegodo ya, jadi dengan maksud konsepnya bahwa memang gegodo itu disukai oleh orang banyak. Nah itu dan mudah karena ya tadi kalau kita artikan yang sejujurnya gegodo itu sebutan wadai atau pisang goreng kalau bahasa Indonesianya. Di sini di gegodo, di wadah kita gegodo banyak macamnya, ada gegodo pisang, tadi gegodo bumili, gegodo ciwadak, dari berbagai macam aliran atau bentuk lukisan menjadi satu kemudian disajikan. Mudah-mudahan ini karena disukai semua orang pasti suka. Itu baik kanang anum kanang tuha itu semua suka. Pameran yang digagas artida.id ini berlangsung hingga 15 Juni mendatang, dibuka mulai pukul 11 pagi hingga 10 malam dengan harga tiket masuk sebesar Rp25.000. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih ke dunia olahraga. Gubernur Kalsel Sabirinor membuka secara resmi kejuaraan nasional pencak silat antar pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar daerah dan sekolah khusus olahraga se-Indonesia tahun 2024 berlangsung di Gor Paman Birin di Banjarbaru. Pemukulan gong oleh Gubernur Kalsel Sabirinor atau Paman Birin menandai dibukanya kejuaraan nasional pencaksilat antar pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar PPLP daerah dan sekolah khusus olahraga SKO se-Indonesia tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Gor Paman Birin di Banjarbaru Senin 27 Mei tadi. Diawali berbagai atraksi pencaksilat yang dibawakan para pendekar muda dari berbagai perguruan di Kalimantan Selatan. Dilanjutkan defile kontingen peserta dari 27 provinsi. Para atlet dari berbagai daerah terlihat penuh semangat menunjukkan kekompakan dan kebanggaannya dalam membawa nama daerahnya masing-masing. Pada kesempatan itu, Paman Birin menyampaikan rasa bangga dan hormatnya karena Provinsi Kalsel dipercaya untuk menjadi tuan rumah kejuaraan yang sangat penting dan prestisius ini. Harapannya melalui event ini, lanjut Paman Birin, dapat melahirkan atlet-atlet pencaksilat terbaik yang dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Hari ini kita menjadi tuan rumah dan mudah-mudahan ini menjadi modal dasar semakin terlatihnya khususnya atlet kita, atlet pencaksilat kita dari Kalimantan Selatan. Karena selain nilai-nilai silaturahmi kebersamaan antar provinsi, di sini pasti terjadi apa istilahnya hubungan, kekeluargaan, pertemanan dan sebagainya. Namun juga posisi kegiatan ini kita berharap akan bisa lebih memperkuat lahirnya atlet-atlet pencaksilat yang bisa diandalkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalsel Hermansyah menyatakan kegiatan ini melibatkan peserta dari 27 provinsi dengan total 282 atlet. Herman juga menyampaikan rasa syukur bahwa hari ini merupakan kali pertama Gor Gelora Paman Birin dipergunakan.
Harapannya event ini menjadi awal kemajuan olahraga di Kalsel serta memperkokoh semangat dan prestasi para atlet daerah. Tadi jumlah atlet dan ofisial kurang lebih 400-an ya. Atletnya aja ada 282. Dan ini juga menjadi kejurnas terbesar selama ini yang disampaikan oleh IPSI pusat, tentu membanggakan bagi kita. Dan ini kita kan uji coba untuk Gelora Paman Birin ini kita uji cobakan agar nanti pada saat pelaksanaan Porwanas bisa lebih baik. Diketahui kejuaraan ini digelar dari tanggal 26 Mei hingga 1 Juni mendatang dengan mempertandingkan 2 kelas, yaitu kelas golongan pra remaja di atas 11 sampai dengan 14 tahun putra putri dan kelas golongan remaja di atas 14 sampai 18 tahun putra putri. Peserta lomba akan memperebutkan medali untuk pra remaja putra, yaitu 6 emas, 6 perak dan 12 perunggu. Sementara pra remaja putri yaitu 5 emas, 5 perak dan 10 perunggu. Selanjutnya untuk kategori remaja putra yaitu 9 emas, 9 perak dan 18 perunggu, serta remaja putri 8 emas, 8 perak dan 16 perunggu. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, tuntas sudah lintas Banua Sepekan edisi kali ini Minggu 2 Juni 2024. Saksikan terus lintas Banua Sepekan edisi lainnya hanya di Banjar TV. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga berita yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa tetap terus jaga kesehatan dan saya Lian Trisni serta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.